Selamat malam sobat kawan horor, pecinta cerita horor dimanapun kalian berada. Malam ini Maman akan membacakan sebuah kisah horor berjudul asli Sahabat Selamanya dari akun Twitter @hororpsikologis. Langsung saja kita masuk ke ceritanya. Dan Maman ingatkan, kalian jangan pernah dengerin cerita ini sendirian, karena terkadang mereka tidak hanya hadir di dalam cerita. Rani dan Sinta, dua gadis kecil yang dipertemukan oleh takdir di hari pertama mereka menginjakkan kaki di sekolah dasar. Rani dengan rambut panjangnya yang diikat rapi dan senyum manisnya yang selalu mengembang, langsung menarik perhatian Sinta yang pemalu dan pendiam. Sejak saat itu, mereka menjadi sahabat tak terpisahkan. Setiap hari, mereka berangkat dan pulang sekolah bersama, berbagi bekal makan siang, dan bermain di halaman rumah Rani yang luas. Rani yang ceria dan periang selalu berhasil membuat Sinta tertawa lepas. Sementara Sinta yang bijaksana dan sabar menjadi pendengar setia bagi cerita-cerita Rani. Persahabatan mereka semakin erat saat mereka memasuki masa remaja. Mereka berdua memiliki minat yang sama terhadap musik dan film, sehingga sering menghabiskan waktu bersama untuk menonton konser atau membahas film terbaru. Mereka juga saling mendukung dan menghadapi masalah pribadi dan keluarga. Saat mereka melanjutkan pendidikan ke SMA, mereka tetap berada di sekolah yang sama, kelas yang sama. Mereka bahkan memilih untuk duduk di bangku yang sama, sehingga bisa terus bertukar cerita dan tawa. Persahabatan mereka menjadi inspirasi bagi teman-teman sekelas mereka, yang sering menyebut mereka sebagai duo tak terpisahkan. Hari kelulusan SMA tiba, hari yang seharusnya penuh dengan kegembiraan dan harapan, justru menjadi awal dari perpisahan yang menyakitkan bagi Rani dan Sinta. Rani dengan nilai akademis yang cemerlang berhasil mendapatkan beasiswa untuk melanjutkan studi di salah satu universitas ternama di kota sebelah. Sementara Sinta dengan berat hati harus menerima kenyataan bahwa ia tidak bisa melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi karena keterbatasan ekonomi. Sinta mencoba menyembunyikan kesedihan di hadapan Rani. Ia tidak ingin sahabatnya merasa bersalah atau khawatir. Namun, Rani yang begitu mengenal Sinta dapat merasakan kesedihan yang tersembunyi di balik senyuman sahabatnya itu. "Sin, jangan khawatir, aku akan sering pulang kok. Kita bisa tetap bertemu dan ngobrol seperti biasa," ujar Rani berusaha menenangkan Sinta. Sinta hanya mengangguk, berusaha meyakinkan dirinya sendiri bahwa jarak tidak akan mengubah persahabatan mereka. Namun, seiring berjalannya waktu, kenyataan berkata lain. Rani disibukkan dengan kegiatan perkuliahan dan organisasi kampus, sementara Sinta bekerja keras di pabrik untuk membantu memenuhi kebutuhan keluarganya. Komunikasi mereka yang semula intens mulai berkurang menjadi sekedar pesan singkat atau telepon seperlunya. Sinta sering merasa kesepian dan merindukan kehadiran Rani. Ia mencoba mengisi waktu luangnya dengan membaca buku atau menonton film. Namun, tidak ada yang bisa menggantikan kehadiran sahabatnya itu. Rani pun merasakan hal yang sama. Ia sering teringat akan Sinta dan momen-momen indah yang mereka lalui bersama. Namun, kesibukan dan jarak membuatnya sulit untuk meluangkan waktu untuk menghubungi Sinta. Hari demi hari berlalu, komunikasi mereka semakin renggang, hingga akhirnya mereka benar-benar kehilangan kontak. Sinta tidak tahu bagaimana kabar Rani, begitu pula sebaliknya. 3 tahun berlalu sejak perpisahan mereka. Sinta telah menjadi seorang wanita dewasa yang mandiri dan bekerja keras. Ia telah terbiasa dengan rutinitas hidupnya yang monoton. Bekerja di pabrik dari pagi hingga sore, lalu pulang ke rumah untuk membantu ibunya mengurus rumah tangga. Suatu hari, saat Sinta sedang beristirahat makan siang di kantin pabrik, ia menerima pesan singkat dari nomor yang tidak dikenal. Pesan tersebut berisi kabar gembira yang sudah lama ia nantikan. "Sinta, apa kabar? Ini Rani. Aku akan pulang kampung minggu depan. Kita harus bertemu." Jantung Sinta berdegup kencang. Ia tidak percaya bahwa Rani akhirnya menghubunginya setelah sekian lama. Ia segera membalas pesan tersebut dengan antusiasme yang sama.
Mereka berdua bertukar kabar dan cerita tentang kehidupan masing-masing selama 3 tahun terakhir. Rani bercerita tentang pengalamannya kuliah di kota besar, tentang teman-teman barunya, dan tentang cita-citanya yang semakin jelas. Sinta mendengarkan dengan penuh perhatian, sesekali memberikan komentar dan pertanyaan. "Sin, aku sangat merindukanmu. Aku tidak sabar untuk bertemu denganmu lagi," ujar Rani di akhir percakapan mereka. "Aku juga, Rani. Kita harus bertemu di tempat biasa ya, di warung mie ayam dan bakso langganan kita," balas Sinta. Mereka berdua pun sepakat untuk bertemu di warung makan mie ayam bakso langganan mereka di pinggir desa. Warung makan itu menyimpan banyak kenangan indah bagi mereka berdua. Di sana, mereka sering menghabiskan waktu bersama setelah pulang sekolah, berbagi cerita, tawa, dan air mata. Sinta menghitung hari hingga hari pertemuan mereka tiba. Ia membayangkan bagaimana wajah Rani sekarang. Apakah ia sudah berubah banyak? Apakah ia masih sama periang dan ceria seperti dulu? Minggu depan, Sinta berjanji pada dirinya sendiri. Ia akan melupakan semua kesedihan dan kekecewaan yang ia rasakan selama ini. Ia akan menyambut kedatangan Rani dengan senyuman lebar dan pelukan yang hangat. Hari yang ditunggu-tunggu akhirnya tiba. Sore itu, Sinta mempersiapkan diri dengan penuh semangat. Ia mengenakan pakaian terbaiknya, merias wajahnya dengan sedikit polesan, dan menyemprotkan parfum favoritnya. Ia ingin terlihat cantik dan segar saat bertemu dengan Rani. Sinta berangkat ke warung makan mie ayam bakso langganan mereka 1 jam sebelum waktu yang ditentukan. Ia ingin memastikan bahwa ia tidak terlambat dan membuat Rani menunggu. Sesampainya di warung, ia memesan semangkuk mie ayam bakso komplit, menu favorit mereka berdua. Sinta duduk di meja pojok, tempat yang biasa mereka tempati dulu. Ia menatap ke arah jalan, berharap melihat sosok Rani yang familiar. Namun, waktu terus berlalu. Rani tak kunjung datang. Sinta mulai merasa gelisah dan khawatir. Ia mencoba menghubungi Rani melalui telepon, namun tidak ada jawaban. Sinta memutuskan untuk menunggu sebentar lagi. Mungkin Rani hanya terlambat sedikit. Namun, setelah 1 jam berlalu, Rani pun tetap tidak muncul. Sinta mulai merasa cemas dan tidak enak hati. Ia memutuskan untuk pulang, berharap bisa menghubungi Rani nanti. Namun, saat Sinta hendak meninggalkan warung, ia melihat sosok yang membuatnya tertegun. Seorang wanita dengan rambut panjang dan postur tubuh yang mirip dengan Rani berjalan perlahan menuju warung. Sinta segera bangkit dari tempat duduknya dan melambaikan tangan, memanggil nama Rani. Wanita itu menoleh ke arah Sinta, namun wajahnya pucat dan tatapannya kosong. Sinta merasa ada yang aneh dengan Rani, namun ia berusaha mengabaikan perasaannya. Lalu ia berjalan menghampiri Rani dan memeluknya erat. "Rani, akhirnya kamu datang juga. Aku sudah menunggu lama," ujar Sinta dengan nada gembira. Rani tidak menjawab. Ia hanya menatap Sinta dengan tatapan kosong. Sinta merasa ada yang tidak beres, namun ia tidak ingin merusak suasana. Ia mengajak Rani duduk di meja mereka dan memesankan semangkuk mie ayam bakso untuknya. Mereka berdua makan dalam diam. Sinta berusaha memulai percakapan, namun Rani hanya menjawab dengan singkat dan datar. Sinta merasa ada jarak yang tercipta di antara mereka, seolah-olah Rani bukanlah Rani yang ia kenal dulu. Waktu terus berlalu. Malam pun tiba. Warung makan mulai sepi. Hanya tinggal mereka berdua yang masih berada di sana. Sinta merasa semakin tidak nyaman dengan suasana yang semakin mencekam. Ia memutuskan untuk mengajak Rani pulang. "Rani, sudah malam. Ayo kita pulang," ajak Sinta. Rani hanya mengangguk pelan, lalu bangkit dari tempat duduknya. Mereka berdua berjalan keluar dari warung. Namun, Sinta tidak melihat Rani membawa kendaraan apapun. "Rani, kamu naik apa?" tanya Sinta. Rani tidak menjawab. Ia hanya menatap Sinta dengan tatapan kosong. Sinta merasa merinding, namun ia berusaha mengabaikan perasaannya. Ia menawarkan tumpangan kepada Rani, namun Rani tetap diam saja. Sinta akhirnya memutuskan untuk pulang sendiri. Ia melambaikan tangan kepada Rani, namun Rani hanya berdiri diam di tempatnya,
menatap kepergian Sinta dengan tatapan kosong. Sinta mengendarai motornya dengan perasaan campur aduk. Ia merasa senang karena bisa bertemu lagi dengan Rani. Namun, di sisi lain, ia juga merasa khawatir dan bingung dengan sikap Rani yang aneh. Ia mencoba menepis pikiran-pikiran negatifnya dan berharap bahwa Rani hanya sedang kelelahan atau mengalami masalah pribadi. Sesampainya di rumah, Sinta langsung merebahkan diri di tempat tidur. Ia memejamkan mata, mencoba untuk tidur. Namun, bayangan Rani dengan wajah pucat dan tatapannya yang kosong terus menghantuinya. Ia teringat akan percakapan mereka yang terasa hambar dan dingin. Ia juga teringat akan keanehan Rani yang tidak membawa kendaraan dan menolak tumpangannya. Sinta mencoba menenangkan dirinya dengan berpikir positif. Mungkin Rani hanya sedang mengalami hari yang buruk. Ia memutuskan untuk menghubungi Rani besok pagi, berharap bisa berbicara dengan lebih baik. Namun, keesokan paginya, Sinta dikejutkan oleh kabar duka yang datang dari tetangganya. Ia diberitahu bahwa Rani meninggal dunia kemarin sore dalam kecelakaan tragis di jalan raya. Sinta merasa dunia runtuh di hadapannya. Ia tidak bisa percaya bahwa sahabatnya telah tiada. Air mata Sinta mengalir deras. Ia teringat akan pertemuan dengan Rani di warung makan malam sebelumnya. Ia merinding saat menyadari bahwa sosok yang ia temui malam itu bukanlah Rani yang sebenarnya, melainkan arwah Rani yang ingin menyampaikan pesan terakhirnya. Sinta merasa bersalah karena tidak menyadari keanehan Rani saat itu. Ia merasa menyesal karena tidak bisa menemani Rani di saat-saat terakhirnya. Ia merasa sedih karena tidak bisa mengucapkan selamat tinggal kepada sahabatnya yang tercinta. Namun, Sinta juga merasa bersyukur karena bisa bertemu dengan Rani sekali lagi, meskipun hanya dalam wujud arwah. Ia yakin bahwa Rani ingin tahu bahwa ia baik-baik saja dan ia akan selalu mencintai Sinta sebagai sahabatnya. Sinta memutuskan untuk pergi ke rumah duka untuk memberikan penghormatan terakhir kepada Rani. Ia melihat jasad Rani terbaring kaku di dalam peti mati. Dengan wajah yang damai dan tenang, Sinta mengucapkan selamat tinggal. Sinta tahu bahwa ia tidak akan pernah melupakan Rani. Ia akan selalu menyimpan kenangan indah bersama Rani di dalam hatinya. Ia akan selalu mengenang Rani sebagai sahabat terbaiknya. Sahabat yang selalu ada untuknya dalam suka dan duka. Sinta juga berjanji kepada dirinya sendiri bahwa ia akan melanjutkan hidup dengan semangat yang baru. Ia akan mewujudkan cita-citanya yang belum tercapai sebagai bentuk penghormatan kepada Rani. Ia yakin bahwa Rani akan selalu mendukungnya dari surga.